Hai, welcome to Ngetek ID. Kali ini kita akan bahas iPhone 7 Plus. iPhone pertama yang bawa dua kamera di bagian belakangnya dan jadi iPhone pertama juga yang bawa fitur portrait yang bisa bikin foto ngeblur ala kamera DSLR atau mirrorless. iPhone pertama yang nggak punya tombol home fisik yang nggak bisa ditekan, tapi kerasa kayak ditekan beneran. iPhone pertama yang nggak ada headphone jack, yang selanjutnya diikutin oleh HP-HP merek lain juga, dan iPhone pertama yang punya sertifikat IP67 tahan air dan debu. iPhone ini bisa dibilang jadi pintu gerbang bagi inovasi teknologi HP zaman sekarang, yang sekarang jadi salah satu iPhone yang paling dicari juga. Iya, iPhone yang dirilis Apple tahun 2016 lalu ini malah sekarang jadi yang paling dicari. Ada apa sih dengan HP ini sampai jadi salah satu HP yang dapat spotlight di tahun 2020 ini? Karena ini adalah iPhone 3 tahun lalu, tentunya harganya juga udah turun pastinya. Saya cek di Tokopedia, harga baru HP ini adalah di kisaran 5 sampai 6 jutaan. Tapi kalau duitnya belum cukup dan ngebet banget pengen iPhone, ujung-ujungnya pasti milih yang second juga. Yang sekarang seperti kita tahu, pokoknya itu berjamuran di mana-mana. Dengan harga di kisaran 3 sampai 4 jutaan, Anda udah dapat iPhone 7 Plus dengan kondisi second. Saya sama sekali nggak nyaranin Anda buat beli iPhone dengan kondisi bekas ya, karena resikonya tinggi banget, apalagi bagi Anda yang pertama kali megang iPhone. Kecuali kalau Anda udah berpengalaman tentang iPhone dan bisa cek-cek sendiri di tokonya, atau budget yang mentok banget, mungkin iPhone second bisa jadi opsi terakhir kali ya. Yang jelas tetap hati-hati biar Anda nggak dibikin sakit hati. Nah, dari tadi kita udah bahas harga, dan Anda pasti punya pertanyaan ini juga. Nah, dengan perbandingan harga yang sekarang dan juga spesifikasi yang ditawarkan, maksud saya fitur-fitur yang ditawarkan, apa HP ini masih worth it untuk dibeli di tahun 2020? Ya, saya bilang fitur-fitur karena siapa sih yang peduli spesifikasi di iPhone? Dengan prosesor Apple A10 Fusion yang udah ketinggalan 3 generasi dari iPhone terbaru yaitu 11 series, RAM 3 GB, kamera utama 12 megapiksel f1.8 OIS dan 12 megapiksel f2.8 telefoto. Kamera depan 7 megapiksel f2.2, layar Full HD 1080x1920 dengan rasio masih jadul 16:9 dan baterai 2900 mAh. Speknya terbilang biasa aja untuk ukuran HP zaman sekarang, tapi soal performa HP ini masih bisa diandelin. Bayangin aja, HP keluaran tahun 2016 masih bisa jalanin game-game berat tahun 2020, game PUBG Mobile contohnya. A10 Fusion-nya masih bisa diajak mainin game PUBG dengan settingan mentok HDR di frame rate high. Tapi mau spek setinggi apapun, pasti milihnya di smooth extreme aja, soalnya emang nyaman segitu. Dan HP ini bisa jalanin dengan mulus. Dipakai main 1 jam, suhu bodinya jadi agak hangat. Tapi yang nggak sampai panas yang mengganggu ya, masih wajar-wajar aja. Kecuali Anda main sambil ngecas HP-nya, itu bisa panas banget dan mengganggu banget sih. Main game sekelas Mobile Legends juga lancar-lancar aja dan pastinya bisa high frame rate. Tapi kalau mainnya udah lama dan mulai panas, frame rate-nya jadi turun dan agak patah-patah. Iya, salah satu permasalahan di HP ini adalah cepet banget panas. Saya pernah pakai HP ini buat video callan sambil dicas juga, dan muncul gambar kayak gini.
agak kesal sih emang kalau gini ceritanya. Kendala cepat panas tadi dan pertimbangan lain kalau Anda pengen beli HP ini adalah baterainya. Siap-siap untuk bawa powerbank kemana-mana kalau Anda pakai smartphone untuk kerjaan berat. Dipakai ngegame beberapa match, baterainya udah ngurang 30-40%, yang ujung-ujungnya bakal terus dicolok ke charger karena malas bawa powerbank kemana-mana. Sama halnya dipakai buat GPS, baterainya bisa ngurang 20-30%, tergantung lama perjalanannya. Mungkin suhu yang panas tadi jadi ngaruh banget ke daya tahan baterainya juga. Ya nggak secepat itu juga sih. Tapi kalau nggak bisa nemenin kita seharian, itu menurut saya udah cepet banget habis. Beda cerita kalau Anda pakai HP buat sosmed kayak buka IG, nonton YouTube, atau chatting aja. Baterai di iPhone ini mungkin bisa nemenin Anda seharian, tapi jangan berharap terlalu banyak juga. Baterai di iPhone ini nggak bisa diandelin lah. Intinya Anda harus siap-siap bawa powerbank kemana-mana. Dan mungkin masalah baterai ini jadi salah satu pertimbangan Anda buat beli iPhone ini. Soal desain, iPhone 7 Plus ini masih dibilang premium, klasik gitu. Ya bagian depannya emang kelihatan jadul banget, punya layar sebesar 5,5 inch yang ditanam di bodi sebesar ini. Bikin kelihatan gak kekinian kayak HP-HP zaman sekarang yang udah bezel-less. Hal itu juga yang menjadikan dagu dan dahinya kelihatan cukup tebal. Dagu yang tebal ini dimanfaatin sebagai tempat naruh tombol home, sekaligus juga fingerprint scanner yang namanya Touch ID, yang kecepatannya cukup kencang dan akurat. Kecuali bagi Anda yang tangannya gampang keringetan dan basah, Touch ID susah untuk membaca sidik jari Anda. Dahinya juga dimanfaatin buat naruh earpiece sekaligus speaker juga. Jadi HP ini udah punya stereo speaker. Walaupun desain layar dari HP ini kelihatan jadul, tapi jangan lupa kalau layar iPhone ini ada fitur 3D Touch yang bisa nampilin shortcut tambahan kalau Anda nekan HP ini lebih keras, sekaligus ngasih feedback getaran juga. Saya sering pakai fitur ini sih, yang sayangnya nggak ada di generasi iPhone terbaru. Kualitas layarnya juga bagus banget, walaupun masih pakai panel IPS nggak AMOLED. Warnanya itu keluar, tajam, pokoknya enak banget dipandang mata. Walaupun warnanya nggak se-vivid AMOLED, tapi layar ini menurut saya udah cukup banget. HP ini berbahan aluminium yang sukses nawarin feel mewah di genggaman. Apalagi dengan logo Apple-nya yang ikonik, jadi bikin siapapun yang lihat HP ini sekilas pasti udah tahu kalau ini adalah iPhone. Nggak bisa dipungkiri sih kalau logo Apple-nya nambah rasa prestis sekaligus pede gitu bawa kemana-mana. Dan kameranya masih bagus untuk ukuran HP keluaran lama ya. Tone warnanya natural khas iPhone, walaupun ketajamannya kalah sama HP Android 3 jutaan zaman sekarang. Kalau untuk foto low light, HP ini kurang banget sih. Ya wajar lah kalau nggak bisa ngasilin foto yang bagus di kondisi gelap. Udah jadi tugasnya iPhone 11 series. Jelas, HP ini nggak bisa nyaingin kualitas HP flagship zaman sekarang. Tapi kalau cuma sekedar foto-foto buat sosial media kayak Instagram, kamera HP ini masih bagus banget. Dan yang pasti Insta Story-nya bagus. Couple birds came up beside me, had to feed them some Bob Marley. Swear I heard them angel calls, lay outside as heaven falls, heaven falls, heaven falls, as heaven falls, heaven falls, heaven falls down on me.
ini adalah kualitas video dari iPhone 7 Plus. Ini masih pagi, jam 9, dan saya rekamnya di resolusi Full HD 60 fps. Kamera ini juga udah pakai OIS, jadi kita coba lari aja. Nah, bisa dinilai sendiri stabilisasinya. Sekarang kita coba tes fokus aja. Cukup mulus. Oke, kita coba tes lensa telenya. Oke, nah jadi ini perpindahan dari lensa wide ke lensa tele. Set. Ya. Kayak gini. Dan kamera ini juga bisa rekam video 4K di 30 fps. Coba lagi ya. Oke. Dan ini adalah kualitas kamera depan dari iPhone 7 Plus. Saya rekamnya di resolusi Full HD 30 fps karena masih WFH, jadi kita tesnya di rumah aja. Kamera depannya nggak ada stabilizernya, jadi mungkin nggak terlalu stabil hasilnya. Kita coba lari aja. Nah, itu tadi. Dan kamera depannya nggak terlalu wide ya, jadi ini adalah posisi paling nyaman buat megang HP-nya. Dan ini adalah posisi terjauh untuk megang HP-nya sendiri, kayak gini. Jadi nggak terlalu nyaman. Dan bisa dinilai sendiri kualitas dari mikrofonnya. Mungkin sekian. Nggak lupa kalau HP ini udah pakai iOS terbaru dari Apple, iOS 13, yang mungkin bisa dapat iOS 14 bahkan 15. Salah satu keunggulan iPhone memang ada di update OS-nya ya, yang bisa sampai 5 tahun, yang ngasih kita sedikit ketenangan. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau HP ini bakal dapat iOS 14 selanjutnya. Saya udah pakai iPhone ini dari iOS 10 atau 11 kalau nggak salah. Dan dari beberapa update tersebut, saya menemui beberapa kendala dan beberapa masalah dan juga keluhan yang kalau Anda tertarik, saya akan ceritakan kepada Anda pengalaman saya menggunakan HP ini selama hampir 3 tahun sampai sekarang. Bisa komen di bawah. Kesimpulannya adalah kalau Anda punya uang 6 jutaan dan ngerasa 6 juta itu nggak terlalu kemahalan, juga Anda memang pengen banget punya iPhone, nggak pengen yang lain, HP ini masih sangat recommended untuk tahun 2020. Performa oke, desain mewah, kamera bagus, dan update OS yang ngasih kita jaminan 1-2 tahun ke depan mungkin bisa jadi alasan Anda untuk beli HP ini. Yang harus diperhatiin sih kalau Anda nggak masalah dengan baterai yang kurang bisa diandelin dan desain layarnya yang jadul. Sisanya oke banget. Tapi lain cerita kalau harga iPhone SE 2020 yang udah resmi di Indonesia ada di kisaran
8 jutaan aja. Dan Anda nggak peduli soal desain jadul, kapasitas baterai yang kecil, layar yang cuma 4,7 inch, dan tentunya rela nabung lagi dikit. Mungkin iPhone SE 2020 jadi pilihan yang bagus banget karena udah pakai chipset A13 setara iPhone 11 series yang nawarin performa yang jauh lebih baik dan juga ketenangan lebih sampai 5 tahun ke depan karena update OS-nya. Sekian review dari iPhone 7 Plus. Subscribe untuk menyaksikan video-video dari Ngetek ID selanjutnya. Like kalau suka, kalau nggak suka dislike aja. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.